Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ajeng Rahayu pada mata pelajaran Matematika Wajib. Ini adalah video ketiga yang membahas mengenai program linier. Nah, di video kali ini kita akan belajar model matematika dan penerapan program linier dalam pemecahan masalah. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, sebelum kita belajar tentang model matematika, kalian perlu mengetahui manfaat program linier. Nah, manfaatnya seperti ini. Manfaat program linier adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya secara matematik. Nah, misal kalian mau bisnis, mau jualan tapi modalnya terbatas. Nah, kita bisa menggunakan program linier agar dengan modal terbatas itu kita bisa memaksimumkan keuntungan. Nah, di sini penyelesaian masalah itu kan secara matematik. Otomatis, masalah pada kehidupan nyata yang akan kita selesaikan dengan program linier itu harus kita ubah ke dalam model matematika. Nah, apa sih model matematika? Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Misalnya pada materi sistem persamaan linier, kita membeli 2 buku, 3 pensil, 1 penghapus dengan harga 30.000. Nah, kita buat ke model matematikanya menjadi 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 30.000. Misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh model matematika, tapi tidak terbatas ke persamaan saja. Model matematika itu bisa juga dengan pertidaksamaan atau dalam bentuk fungsi. Oke, komponen pada model matematika terdapat 2 komponen. Yang pertama, fungsi kendala atau berupa sistem pertidaksamaan linier. Yang kedua, fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, ini berguna untuk mencari nilai optimum seperti yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Bentuknya itu bisa Z atau fx, y sama dengan ax ditambah by. Lalu sekarang ke langkah-langkah membuat model matematika program linier. Yang pertama, kalian pahami dulu permasalahan dengan cermat, karena ini pasti soalnya dalam bentuk cerita. Lalu buat pemisalan mana yang dimisalkan variabel x-nya dan variabel y-nya. Lalu yang kedua, susun pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Dan yang terakhir, susun fungsi tujuan. Oke, biar lebih jelas, kita coba ke contoh soal. Di sini terdapat soal, suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih untuk 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan untuk penumpang kelas ekonomi bagasinya dibatasi 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 1440 kg. Jika banyaknya penumpang kelas utama dinyatakan dengan X dan banyaknya penumpang kelas ekonomi dinyatakan dengan Y, maka model matematika pada persoalan tersebut adalah di sini tidak ada fungsi objektif atau fungsi tujuan karena tidak dinyatakan nilai maksimum atau minimumnya. Oke. Nah, bagaimana membuat model matematikanya? Yang pertama, kita buat tabel dulu untuk mempermudah ya. Nah, di soal sudah jelas, jika banyaknya penumpang kelas utama dinyatakan dengan X dan banyaknya penumpang kelas ekonomi dinyatakan dengan Y, maka pertama kita buat kolom untuk banyak penumpang. Kelas utama, banyaknya penumpang kelas utama tadi misalkan X kan. Nah, maka kita tulis X. Kemudian untuk kelas ekonomi itu dimisalkan dengan Y. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat batasan penumpangnya berapa. Batasan penumpang di soal itu berapa? Kita baca lagi, suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Nah, di sini ada kata tidak lebih.
berarti tidak boleh melebihi 48 penumpang. Artinya, satu pesawat baik yang ekonomi atau yang kelas utama jumlah maksimumnya adalah 48. Jadi di sini maksimumnya adalah 48. Nah, jadi model matematikanya kelas utama itu kan X dan kelas ekonomi Y. Kalau kita jumlahkan X ditambah Y itu tidak melebihi 48. Kalau tidak boleh melebihi berarti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Jadi artinya boleh kurang atau boleh sama gitu. Jadi model matematikanya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 48. Nah, ini baru satu pertidaksamaan. Yang kedua, masalah bagasi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg. Nah, yang kelas utama berarti bagasinya adalah 60 kg. Yang kelas utama itu. Sedangkan yang kelas ekonomi bagasinya dibatasi 20 kg. Berarti di sini 20 kg. Nah, pesawat itu mempunyai batasan bagasi maksimumnya. Di sini pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 1440 kg. Ini jumlah bagasi totalnya. Jadi penumpang utama dan penumpang kelas ekonomi berarti maksimumnya di sini 1440. Nah, ini kan maksimum berarti tidak boleh melebihi. Ini artinya tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Jadi 60 kg dikali banyaknya kelas utama ditambah 20 kg kali banyaknya kelas ekonomi kurang dari sama dengan 1440 kg. Atau kita tulis 60X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1440. Nah, ini belum sampai jawaban akhirnya karena di sini terdapat banyaknya penumpang. Nah, X dan Y ini banyaknya penumpang. Jadi, banyak penumpang kan tidak mungkin negatif. Berarti harus ada syarat tambahan. Nah, syarat tambahannya yaitu banyak penumpang kelas utama atau X harus lebih dari sama dengan 0 dan banyak penumpang kelas ekonomi atau Y juga sama, harus lebih dari sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah model matematika untuk soal ini X ditambah Y kurang dari 48, 60X ditambah 20Y kurang dari 1440, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh kedua. Luas daerah parkir adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil adalah 6 meter persegi, dan untuk sebuah bus adalah 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Jika banyaknya mobil adalah X dan banyaknya bus adalah Y, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah caranya kita buat tabel juga seperti yang tadi. Di sini sudah dikatakan banyaknya mobil adalah X dan banyaknya bus adalah Y. Jadi kita tulis pada kolom banyak mobil yaitu X dan banyaknya bus yaitu Y. Kemudian maksimumnya berapa di sini? Nah, daerah parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Nah, ini batasannya ya. Tidak dapat menampung lebih dari. Berarti ini maksimumnya 30. Jadi, model matematikanya yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Nah, yang kedua, masalah luas. Luas rata-rata untuk sebuah mobil adalah 6 meter persegi. Nah, untuk mobil luas rata-ratanya adalah 6 meter persegi, untuk bus adalah 24 meter persegi. Kita tulis di sini 24. Maksimumnya itu luas daerah parkirnya. Di sini luas daerah parkirnya adalah 360 meter persegi. Jadi jumlah mobil dan bus ini tidak boleh melebihi 360. Jadi harus kurang atau sama dengan dari maksimum. Nah, jadi model matematikanya adalah 6 dikali X yaitu 6X ditambah 24 kali Y yaitu 6Y kurang dari sama dengan 360.
Nah, ini bisa disederhanakan ya, 6x ditambah 24y kurang dari sama dengan 360. Kita bagi dengan 6 semuanya, jadi x ditambah 4y kurang dari sama dengan 60. Kemudian, jangan lupa syarat tambahannya. Syarat tambahannya karena ini merupakan kendaraan, jadi tidak mungkin hasilnya negatif. Maka kita tambahkan dengan syarat tambahan, yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi model matematikanya untuk soal ini yaitu x ditambah y kurang dari sama dengan 30, x ditambah 4y kurang dari sama dengan 60, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Cukup ya untuk modal matematika. Sekarang kita langsung ke penerapan program linier dalam pemecahan masalah. Nah, jadi dalam soal ini mencakup kita bikin modelnya, kemudian kita mencari DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya, dan kita cari nilai optimumnya. Jadi ini merupakan rangkuman semua materi pada program linier. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 jenis baju pesta. Baju pesta pertama memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Baju pesta kedua memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Jika harga jual pesta baju pertama adalah 500.000 dan harga jual baju pesta kedua adalah 400.000, maka hasil penjualan maksimum butik tersebut adalah. Nah, ini sudah ke penerapan pemecahan masalah. Langkah pertama, kita buat model matematikanya supaya ini bisa disesuaikan secara matematika. Itu buat model matematikanya. Yang menjadi x dan y itu apa? Di soal kan tidak disebutkan. Nah, lihat ke fungsi tujuannya. Harga jual baju pesta 1 adalah 500.000. Berarti yang jadi X-nya itu baju pesta 1. Nah, yang jadi Y-nya adalah baju pesta 2. Jadi kita misalkan banyak model baju pesta 1 adalah X dan banyak model baju pesta 2 adalah Y. Nah, untuk kolomnya, kolom yang pertama itu kain satin, yang kedua kain prada. Nah, di sini karena ke pemecahan masalah udah ditanyakan nilai optimum, maksimum atau minimum, maka fungsi objektifnya bisa kita cari sekalian. Kita lihat lagi ke soal. Sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Berarti ini adalah batasan maksimumnya. Artinya, saat membuat baju tidak boleh kain satinnya lebih dari 4 meter dan kain pradanya tidak boleh lebih dari 5 meter. Kita tulis kain satin maksimumnya 4 dan kain prada maksimumnya 5. Nah, dari bahan tersebut akan dibuat 2 jenis baju pesta. Baju pesta pertama memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Nah, untuk model pertama kain satinnya 2 meter dan kain pradanya adalah 1 meter. Kemudian, baju pesta kedua memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Jadi, model kedua itu kain satinnya 1 dan kain pradanya 2. Oke, sekarang jika harga jual baju pesta 1 500.000 dan harga jual baju pesta 2 adalah 400.000, maka kita tulis pada fungsi objektifnya 500.000 untuk model 1 dan untuk model 2 nya itu 400.000. Nah, kita buat model matematikanya. Ini batasan maksimum, artinya tidak boleh lebih dari ini. Maka tanda pertidaksamaannya kita gunakan kurang dari sama dengan. Jadi untuk model matematikanya 2x ditambah 1y kurang dari sama dengan 4. Lalu 1x ditambah 2y kurang dari sama dengan 5. Nah, yang ini tidak pakai tanda pertidaksamaan ya, karena fungsi objektif bukan bentuk pertidaksamaan. Langsung saja 500.000x ditambah 400.000y. Nah, ini fungsi tujuannya, oke? Nah, sekarang kita selesaikan.
Model matematikanya sudah kita dapat, jangan lupa tambahkan juga syaratnya, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita ke penyelesaian. Kita tulis lagi model matematikanya seperti yang sudah kita peroleh, yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian kita tambahkan, karena X ini adalah jumlah baju yang tidak mungkin negatif, jadi X dan Y harus lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Dan ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuannya yang akan menentukan nilai maksimumnya nanti. Sekarang kita akan menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk mencari DHP, kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertidaksamaan ini kita ubah ke sama dengan ya. Nah, yang pertama, untuk persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4, kita cari titik potongnya. Caranya sudah kita pelajari di video pertama. Jadi ini tabelnya. Nah, jadi titik potongnya yaitu 0,4 dan 2,0. Yang kedua, X ditambah 2Y sama dengan 5. Titik potongnya didapat 0,5 per 2 dan 5,0. Nah, sekarang kita gambar grafiknya. Yang pertama dulu 0,4, X-nya 0, Y-nya 4. Berarti di sini kan. Lalu 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. Berarti di sini. Sekarang kita tarik garis, kita hubungkan. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, X-nya 0, Y-nya 5 per 2. 5 per 2 itu 2,5, berarti sekitar di sini ya. Kemudian untuk 5,0, X-nya 5, Y-nya 0, berarti di sini. Lalu kita tarik garis, jadi seperti ini. Nah, semua tandanya kan kurang dari. Jika A-nya lebih dari 0 dan tandanya kurang dari, itu berarti arsirannya ke kiri kan, maka tapi tidak boleh melewati sumbu X dan sumbu Y karena ada batasannya. X dan Y-nya harus positif atau lebih dari 0. Maka DHP-nya adalah sebelah sini. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, sekarang kita cari nilai maksimum. Untuk mencari nilai maksimum kan menggunakan titik pojok. Maka kita cari titik pojoknya. Nah, sebelah sini kan sudah jelas 0,0 dan ini 2,0, ini 0,5 per 2. Nah, sebelah sini ini kan titik potong, maka harus kita cari dulu titik potong antara garis 2X ditambah Y sama dengan 4 dan X ditambah 2Y sama dengan 5. Kita eliminasi, 2X ditambah Y sama dengan 4 dan X ditambah 2Y sama dengan 5. Kita samakan koefisien salah satu variabel, maka kita kalikan 2 saja ya untuk persamaan pertama. Jadi persamaan pertama dikali 2 jadi 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Lalu untuk persamaan kedua kita kalikan 1 saja, jadi tetap X ditambah 2Y sama dengan 5. Nah, kedua persamaan ini kita kurangi, 8 dikurangi 5 berapa? 3 ya, 8 kali 5 3, 2Y dikurangi 2Y sudah habis, maka 0. Sekarang 4X dikurangi X, jadi 3X. Nah, 3X sama dengan 3, maka X-nya 1. Nah, kalau X-nya sudah dapat, maka kita substitusi ke salah satu persamaannya. Kita substitusi ke persamaan 1, 2X ditambah Y sama dengan 4, maka 2 dikali 1 tambah Y sama dengan 4, maka Y sama dengan 4 dikurangi 2, Y yaitu 2. Nah, kita sudah dapat koordinatnya, jadi titiknya adalah 1,2. Oke, sekarang kita sudah dapat semua titik pojoknya. Jadi kita langsung saja substitusi ke fungsi tujuannya atau ke fungsi objektifnya, yaitu 500.000 X ditambah 400.000 Y. Nah, kita substitusikan. Yang pertama untuk 0,0. 500.000 dikali 0 ditambah 400.000 kali 0 sama dengan berapa? 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0 ya.
Nah, sekarang untuk 0,5 per 2. 0,5 per 2. Jadi 500.000 dikali 0 ditambah 400.000 dikali 5 per 2. 500.000 kali 0 kan 0. Sisa 400.000 dikali 5 per 2. Berapa hasilnya? 1 juta. Nah, lalu untuk 2,0. 500.000 dikali 2 ditambah 400.000 kali 0. 500.000 dikali 2 1 juta, ya sama. Untuk titik 1,2, 500.000 dikali 1 ditambah 400.000 kali 2, 500.000 ditambah 800.000, maka hasilnya 1.300.000. Nah, tadi yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Berarti kita cari nilai terbesarnya. Coba nilai terbesarnya berapa? Sudah jelas ya, yang terbesarnya 1.300.000. Jadi, hasil penjualan maksimum butik tersebut adalah 1.300.000. Gimana pelajarannya hari ini? Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, segitu saja untuk video materi program linier. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.